Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Terima kasih yang sudah datang di sini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, halo, selamat datang ya dan salam kenal. Oke teman-teman, mengawali video kali ini saya mau sharing kegiatan di pagi hari. Jadi ini tuh saya lagi ngepel karena ternyata AC di kamar belakang saya itu bocor ya. Mungkin pipanya itu kesumbat karena setiap dibersihkan itu seperti ada lendir-lendirnya gitu ya, karena memang airnya kotor. Padahal belum lama itu udah saya cuci ya, cuman bukan sama tukang AC langganan karena tukang servis AC-nya itu dihubungin susah banget. Akhirnya saya cari penggantinya gitu, nyari tukang servis cuci AC-nya itu yang lain gitu teman-teman, tapi kok nggak cocok ya, masih bocor seperti itu. Nah ini saya mau ganti spray dulu ya teman-teman, karena sudah semingguan belum diganti. Tapi sebelumnya saya kibas-kibas dulu, terus di bagian atas itu saya lupa bawa kanebo, jadi langsung aja deh saya pasang ya. Dan kemarin ada beberapa teman yang nanya, katanya spray saya tuh bagus-bagus. Menurut saya spray saya itu ya seperti ini ya, buluk-buluk teman-teman, karena ini tuh spray jadul, ini tuh dari kartun Jepang, cuman sudah lama banget, anak-anak juga masih kecil, di pinggiran deket karet juga udah pada robek, cuman nggak kelihatan ya, sarung gulingnya juga udah nggak ada karena udah sobek, jadi ya nggak saya pakein ya. Saya itu termasuknya tidak punya banyak guling, hanya punya 2 aja teman-teman. Terus gulingnya saya taruh di kamar depan aja. Nah ini saya ambil sarung bantal cinta namanya ya. Kalau bantal yang gede panjang itu kan namanya bantal cinta ya teman-teman. Dulu itu kan lagi in banget, lagi trending, lagi ngetrend gitu ya. Terus saya beli, tapi kok udah pada kempes-kempes seperti itu karena memang udah lama juga ya. Tapi tetap saya pakai aja, saya sarungin, dan sarungnya juga beda. Saya tuh kalau pasang spray itu tidak bisa rapih, bantal, guling sama spraynya kadang-kadang suka beda-beda gitu teman-teman. Oke, udah beres pasang spraynya, kemudian saya lap-lap dulu meja sama TV-nya karena sudah banyak banget debu. Terus di bagian atas drawer ini untuk menyimpan skincare saya sama Mbak Tita ya. Karena kalau kamarnya Mbak Tita itu dia curang teman-teman, gak mau terlalu banyak barang, jadi barangnya dia sebagian disimpan di kamar mamahnya. Jadi seperti ini ya, atas drawernya banyak banget barang ya. Namanya kamar ibu-ibu sama punya anak perempuan, pastinya banyak banget skincare, terus alat make up juga. Jadi saya skincare yang banyak dan bermacam-macam itu adalah sunscreen ya teman-teman, karena saya tuh nggak berani untuk tidak pakai sunscreen. Dan itu penting banget ya, walaupun kita hanya di rumah, kita pakaiin sunscreen aja teman-teman. Itu tuh untuk mencegah kita kena flek ya. Biasanya kalau flek hitam itu kan kena paparan sinar matahari ataupun karena hormon juga. Cuman alhamdulillah dari zaman dulu banget itu saya sudah paham, udah tahu karena baca-baca. Itu memang penting banget kita pakai serum, pakai kosmetik dan perawatan lain. Kalau kita nggak pakai sunscreen itu bisa bahaya banget buat kulit wajah kita ya. Jadi nanti timbulnya banyak flek hitam teman-teman. Nah ini lihat coba, ini tuh si Dudul manja banget, dia tuh suka banget dioplong-oplong, digendong-gendong seperti tadi. Apalagi kalau storage-nya itu diangkat-angkat seperti tadi ya teman-teman. Cuman mamahnya kan lama-lama tangannya pegel juga ya, karena si Dudul tuh berat, hampir 5 kiloan teman-teman. Oke lanjut ya, ini saya pengen merapikan jilbab karena sudah berantakan banget. Dan saya itu jilbabnya kebanyakan warnanya hampir sama ya teman-teman, warna dusty pink, warna terakota, warna krem, coklat susu kayak gitu ya. Jarang banget warna-warna yang ngejreng. Ada sih yang warna kuning itu, kuning kunyit. Terus yang warna hijau biru tuh saya nggak punya teman-teman, karena muka saya tuh nggak cocok kalau pakai jilbab warna-warna Wardah, warna mint, sama sekali nggak cocok. Jadi kesannya wajah saya tuh makin gelap gitu teman-teman. Tapi kalau pakai kerudung warnanya gelap itu wajah saya malah
kelihatan lebih cerah gitu ya. Nah ini sekalian saya sortir, saya pisah-pisahin jilbab yang sudah tidak saya pakai dan masih saya pakai, nanti saya masukkan ke drawer. Nah kalau yang udah nggak kepakai tapi masih bagus, itu mau saya simpan, saya kasihkan ke saudara aja. Jadi nanti isi drawernya itu tidak terlalu penuh dan ringkes ya teman-teman. Terus nyusunya itu udah nggak pakai metode KonMari ya, karena takutnya malah melewat-melewat gitu teman-teman. Padahal sebenarnya tuh lebih enak untuk nyarinya, cuman seperti ini aja lah ya, jadi gampang nanti kalau pas ngambil diangkat aja. Oke lanjut ya teman-teman, ini kegiatan saya di siang hari. Kali ini saya kepengen masak sayur terfavorit saya. Jadi saya suka banget yang namanya sayur asem, nggak tahu kenapa bawaannya tuh kalau lihat sayur asem kepengen makan gitu ya teman-teman. Apalagi kalau temen sayur asemnya itu ada tempe, tahu goreng, sama ikan asin sambal. Masya Allah itu tuh menu ternikmat yang nggak bikin bosen ya. Oke teman-teman, tadi tuh saya beli tempe, jadi ini tempenya enak banget, tempe satuan gitu, cuman tidak semua pedagang jual tempe seperti ini. Ada sih tempe satuan cuman kecil. Kalau ini tuh tekstur kedelainya tuh masih kerasa teman-teman. Kemudian saya juga mau goreng tahu, jadi saya masaknya secukupnya dulu, gampang nanti kalau habis masak lagi ya. Nah untuk tempe tahunya itu hanya saya bumbuin menggunakan garam aja sama kaldu jamur sedikit, kemudian dikocok-kocok seperti ini ya. Terus untuk bikin bumbu sayur asemnya itu saya yang praktis aja, diiris-iris seperti ini ya, nggak mau diulek. Pokoknya saya masaknya itu ya semau saya aja gitu ya, pengen diulek yang diulek, kalau lagi ribet pengen cepet ya udah diiris-iris aja seperti ini ya. Oke untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemudian mau saya tambahin pakai cabe, terus sama tomat. Jadi asemnya itu dari tomat sama asam jawa gitu, nggak hanya asam jawanya ya teman-teman, supaya kandungan gizinya itu menurut saya lebih dapet ya, karena ada serat vitamin dari tomatnya. Nah untuk isiannya itu saya menggunakan labu, tapi tidak semua, saya hanya gunakan separuhnya aja ya teman-teman, takutnya nanti kebanyakan. Sebelumnya itu saya cuci-cuci semua bahannya, jagungnya, kacang panjangnya. Nah untuk kacang panjang saya lebih suka mencucinya dengan cara seperti ini, belum saya potongin, baru deh setelah bersih dipotongin pakai tangan aja. Kalau orang tua bilang motong kacang panjang atau kangkung itu jangan pakai pisau teman-teman, supaya masakannya itu lemes gitu ya. Jadi ya udah saya nurut aja ya. Nah ini saya tambahkan dengan daun so juga, karena daun so itu identik sama sayur asem ya. Terus jagungnya saya potong-potong, ini jagungnya dapat yang bagus, manis kayaknya. Labunya saya potong kotak-kotak seperti ini. Kemudian jagung sama labunya itu kan keras ya, saya masukkan duluan bareng sama bumbu. Jadi saya kalau bikin sayur asem juga saya tambahin terasi ya, terasinya itu nggak banyak. Nggak tahu kenapa, pokoknya kalau ditambahin terasi sama cabai itu rasanya enak banget. Nah nggak ketinggalan, kalau makan sayur asem itu wajib banget pakai ikan asin teman-teman. Terus ini saya tambahkan pakai garam, penyedap kaldu jamur juga, terus pakai gula ya. Jadi kalau sayur asem itu versinya macam-macam ya. Kali ini nggak tahu saya versi yang mana, pokoknya sayur asem asal cemplung aja. Terus ini saya goreng tempenya. Tempenya tuh enak banget gorengnya yang kering, dan sayur asemnya itu udah tanek, udah wangi bumbunya, tidak langu lagi. Baru deh dimasukkan sayuran hijau kayak kacang panjang sama daun melinjo atau daun sonya. Tunggu sampai agak empuk, tapi jangan kelamaan ngerebusnya ya teman-teman, supaya hasil sayur asemnya tuh masih kelihatan cantik ya. Nah tadi tempenya udah mateng, terus sekarang saya goreng tahunya dulu ya teman-teman. Itu sayur asemnya saya matikan dulu sebentar. Ini gorengnya juga pelan-pelan banget karena saya pakai fry pan-nya itu yang kecil, males menggunakan fry pan yang gede. Kayaknya tuh menu-menuhin cucian piring gitu loh teman-teman. Masya Allah ini sudah pada mateng semuanya. Tinggal habis ini saya mau bikin sambal ya, nggak ketinggalan. Dan saya goreng ikan asinnya dulu. Jadi saya masih punya ikan asin 1 lembar. Ini ikan asinnya tuh gorengnya nggak usah terlalu lama, takutnya nanti gosong terus pahit nggak enak gitu teman-teman. Nah untuk sambalnya saya seperti biasa kalau bikin sayur asem biasanya saya pakai sambal terasi mentah. Terus nggak lupa
Ini favorit saya juga, lalapan ya teman-teman. Lalapannya itu selada roman. Karena selada roman tuh enak banget, krius-krius gitu teman-teman. Masya Allah, ini enak banget menunya. Nggak ngerti kenapa kalau makan menu yang kayak gini tuh bawaannya pengen makan dan nambah-nambah terus ya. Apalagi kalau sayur asemnya dipisah seperti ini ya teman-teman. Jadi saya makannya keringan dulu, pakai nasi, sambal, lalapan, tempe, tahu, ikan asin, udah cukup kayak gitu aja. Nggak pakai ayam-ayaman, daging-dagingan, wes kayak gini aja nikmatnya luar biasa ya. Karena sekarang udah siang dan saya udah lapar banget, perutnya udah kruyuk-kruyuk, apalagi kalau udah lihat sayur asem sama sambal, rasanya udah nggak sabar kepengen makan ya teman-teman. Nggak ngerti kenapa kalau kayak steak terus makanan pasta, makanan Itali gitu kayaknya saya kurang tertarik, doyan cuman nggak senapsu kalau lihat ikan asin gitu, nggak ngerti kenapa ya. Masya Allah ini tuh enak banget rasanya tuh light gitu ya, nggak yang gimana ya. Pokoknya kalau sayur asem tuh bawahnya tuh seger gitu teman-teman. Nah cara makannya kalau sayur asem tuh kayak gini ya. Jadi makan pakai sambal, pakai lalap, terutama lalapnya tuh selada roman. Karena kalau pakai labu kan di sayur asem udah ada labunya. Jadi ya udah pakai lalapan mentah aja seperti ini ya. Terus pakai tempe, tahu yang masih panas, sama ikan asin dicocol-cocol seperti ini. Masya Allah nikmatnya luar biasa. Nah sekarang coba deh teman-teman komen, sharing, kira-kira menu favoritnya tuh apa. Kalau saya tuh makanan seperti ini ya teman-teman, terutama sayur asem, lalapan, sambal, ikan asin, tempe tahu, Masya Allah nikmat banget, gak ada yang tergantikan. Nah kalau teman-teman apa nih, silahkan tinggalkan komentar ya. Nah, siapa tahu menu favorit teman-teman tuh bisa menjadi inspirasi masakan saya berikutnya gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya makan dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya, tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.